Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua, kembali lagi kita di kajian bulanan ya. Kita nyebutnya radikal, rame-rame diskusi anti liberal. Kajian ini memang setiap bulannya diadakan oleh Indonesia Tanpa Jil Chapter Bogor, yang sebelumnya di Masjid Alumni IPB berpindah di sini setiap pekan keempat, Ahad keempat. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti rutin bisa dikosongkan waktunya Ahad keempat dari ibadah zuhur sampai jam 2 insya Allah. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tema yang memang ketika di awal tahun kemarin langsung ramai. Indonesia digemparkan oleh satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah, bahkan sejarah ini. Apa itu? Temanya yaitu kesehatan homophobia di awal tahun. Jadi nanti insya Allah Ustadz Akmal akan menjelaskan lebih lanjut bertema dengan tema yang dibahas. Teman-teman bisa menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat, dan kalau ingin direkam juga nggak apa-apa, kita juga akan direkam, dan biasanya kita streaming ya. Cuman qadarullah untuk kesempatan kali ini kita nggak streaming, tapi tetap direkam, dan kalau ada kesempatan bakalan di-upload juga di channelnya ITJ Bogor. Baik, langsung saja kepada Ustadz Akmal, saya persilahkan untuk naik ke atas panggung, bukan panggung ya, atas meja. Tafadhol Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dikarenakan iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada siang hari ini di rumah Allah yang penuh berkah ini, di Masjid Al-Ghifari yang cukup bersejarah bagi pergerakan Islam di Bukota Bogor. Seperti biasa kita membahas hal-hal yang aktual seputar pemikiran Islam, seputar terutama isu-isu yang berhubungan dengan kaum liberal ya, atau kaum Islam liberal. Karena ini memang yang mengadakannya adalah Indonesia Tanpa Jil. Ya, kami bukan menganggap bahwa satu-satunya masalah umat hanya Islam liberal, bukan begitu ya. Tapi memang organisasi ini fokus sama masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kelompok Islam liberal ya. Jadi dari sekian banyak masalah umat, ada satu masalah umat yang kita fokuskan di sini, dan tentu saja setiap organisasi punya fokusnya masing-masing. Mungkin kajian hari ini sedikit bersifat update ya, update dalam arti kita mengupdate isu-isu terbaru seputar kelompok yang dengan apa ya, dengan sesuka hati kami menyebut mereka normalfobia. Ya, apa sih normalfobia itu? Jadi ini bagian dari perang pemikiran. Perang pemikiran tuh biasanya dimulai dari bahasa. Ya, kenapa? Karena bahasa itu adalah alat yang digunakan untuk mentransfer pemikiran. Ya. Nah, kalau bahasa sudah berubah, maka maknanya juga berubah. Ya. Kayak misalnya Prof. Malik Badri dulu pernah memprotes. Dulu dalam bahasa Inggris, kaum homoseks itu namanya bukan homoseks, tapi sodomites. Sodomites, kenapa disebut sodomites? Sodom itu konon negerinya kaum Nabi Lut alaihissalam, maka perilakunya disebut sodomi, pelakunya namanya sodomites. Nah, kalau sudah disebut sodomites, orang sudah berpikir kepada kota Sodom, kepada perbuatan sodomi, otomatis orang nggak suka
jijik, konotasinya negatif. Nah, ketika sodomites berubah menjadi homoseksual, yang banyak orang tidak menyadarinya adalah maknanya berubah dari negatif menjadi netral. Kenapa netral? Karena homoseksual itu seolah-olah kategori di luar heteroseksual. Jadi hanya kategori saja. Sama kayak orang pengen mengubah istilah kafir menjadi non muslim. Ya, benar bahwa non muslim itu kafir. Tapi kafir itu mengandung nilai. Nggak ada kafir artinya benar, nggak ada. Tapi non muslim seolah-olah hanya ada dua kelompok, Islam dan non muslim, muslim dan non muslim. Anda nggak tahu mana yang benar. Kalau kalimatnya adalah beriman, iman, mukmin atau kafir, maka jelas yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ada nilai dari kata itu. Nah, sekarang sodomites itu nilainya jelek, nilainya negatif. Tiba-tiba berubah menjadi homoseksual. Ya, dari homoseksual berubah lagi jadi apa? Jadi gay. Gay, kalau sekarang kita tahunya gay itu homoseks. Zaman dulu, bahkan kalau kita buka kamus sekarang, masih ketemu gay itu arti aslinya adalah bahagia, happy. Jadi I feel gay itu saya merasa bahagia. Ya. Nah, perubahan dari sodomites menjadi homoseksual menjadi gay itu sebuah perubahan bukan hanya perubahan istilah, tapi menggiring cara kita berpikir. Ya, seolah-olah mereka ini hanya orang-orang yang happy-happy aja. Mereka ini hanya orang-orang yang ketika berapa tahun yang lalu mereka pakai hashtag love wins. Seolah-olah yang mereka perjuangkan itu love. Ya, itu. Jadi penggunaan bahasa itu adalah awal dari perang pemikiran. Nah, sekarang mereka untuk mendiskreditkan kita, kaum homoseks ini, menyebut kita kaum homofobia. Padahal fobia itu suatu ketakutan yang berlebihan dan tidak beralasan. Ya, dua hal ya, berlebihan dan tidak beralasan. Kalau kita lari ngelihat singa, itu tidak berlebihan, itu wajar. Ya, itu wajar. Tapi kalau lihat kecoa larinya sama kayak lihat singa, itu namanya fobia. Kalau kita di lantai 100 kita gemeteran lututnya, berdiri di pinggir lihat ke bawah gitu ya, itu wajar. Itu bukan fobia. Tapi kalau lantai 2 gemeterannya kayak udah mau kiamat, itu berlebihan. Ya. Kalau nggak ada alasan buat takut, nah itu fobia. Lampu baru dimatiin, takutnya udah kayak apa? Ya. Tapi kalau memang tidak ada cahaya sama sekali, lalu kemudian ada suara-suara binatang buas, wajar orang ketakutan. Ya, itu bukan fobia. Nah, sekarang kita disebut homofobia. Anda ini takut yang tidak beralasan dan berlebihan kepada kaum homo. Maksud mereka begitu. Padahal kita kan nggak fobia. Kalau fobia pasti kita lari. Ya, lihat banci-banci di Bogor juga banyak. Ya, kalau lihat waria itu, apakah kita lari terbirit-birit? Kalau iya itu fobia. Ya, tapi nggak fobia juga sih. Kenapa? Karena semua orang tahu bahayanya banci. Ya, artinya bahayanya itu ada. Kalau bahayanya nggak ada tapi lari terbit-birit, nah itu namanya fobia. Seperti saya bilang tadi, lihat cicak lari, nah itu berlebihan, tidak ada alasan. Kalau lihat buaya lari normal, ya. Kalau nggak lari, mungkin nggak sanggup lari saking ketakutannya barangkali gitu ya. Saking ketakutannya lari pun udah nggak sanggup. Gitu. Nah, mereka menyebut kita homofobia, makanya kami dari Indonesia Tanpa Jil suka berbuat nakal, kita ganti menyerang mereka dengan ucapan normalfobia. Kayaknya mereka yang fobia sama yang normal. Kenapa kita pakai kata normal? Untuk menegaskan bahwa mereka nggak normal. Ini harus ditegaskan. Karena banyak orang masih bingung juga mengatakan, tapi kan itu hanya orientasi seksual, itu kan dari perasaan mereka sendiri. Hanya dari hati mereka sendiri. Kalau dari hati apakah selalu normal? Ya. Ada yang bilang ke saya itu kan genetis. Ya, itu kan genetis, dia kayak begitu ya karena dari lahir kayak begitu. Iya, oke lah. Anggaplah betul. Ya, anggaplah betul karena ini sebenarnya nggak ada penelitian yang berhasil mengatakan bahwa itu genetis, nggak ada. Paling banter hanya mengatakan indikasi. Ada indikasi demikian. Belum ada yang bisa memastikan bahwa itu genetis. Ya. Tapi katakanlah itu genetis, katakanlah itu karena masalah saraf, karena masalah hormon, karena masalah A, B, C, D. Lalu bagaimana orang psikopat? Ya. Yang membunuh orang gak punya perasaan tanpa rasa menyesal sama sekali.
Bukankah itu juga karena masalah dalam dirinya juga, dalam jiwanya? Ya, sarafnya juga bermasalah. Lalu apakah perbuatannya mau dibenarkan? Ya, watak kita, temperamen kita beda-beda. Ada yang pemarah, ada yang pemurung. Tapi hanya karena kita punya bakat jadi pemarah misalnya, itu tidak berarti membenarkan bahwa kita boleh marah seenaknya saja. Gak bisa kita marah berlebihan lalu ketika ditegur orang kita bilang gua emang pemarah orangnya. Gak bisa. Kalau Anda pemarah, Anda harus mendidik diri Anda. Ya. Kalau Anda pemarah, Anda harus mendidik diri Anda supaya tidak pemarah. Kalau Anda pemurung, Anda harus berubah supaya jangan menjadi pemurung terus. Semua orang bertempur dengan dirinya sendiri kok. Ya, itu suatu hal yang biasa saja, tidak ada yang aneh. Bahkan aneh kalau nggak terjadi. Ya, aneh kalau ada orang merasa dirinya udah sempurna, nggak perlu berubah, itu aneh. Ya. Nah sekarang kita berhadapan dengan orang ini. Tapi yang saya bicarakan di sini bukan normalfobia, ini bukan hanya orang-orang yang orientasi seksualnya nggak beres. Ya, karena kalau kita lihat dari kaum Nabi Lut alaihissalam, yang diazab itu bukan hanya mereka yang orientasi seksualnya salah. Yang diazab termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Orientasi seksualnya masih normal, tapi dia ikut membela mereka. Ya, jadi yang ikut membela mereka itu benar-benar keterlaluan. Nah ini yang kadang-kadang orang lupa, ya, lupa dengan bahayanya membenarkan kemaksiatan. Kemarin ada kasus, ini saya nggak akan bicarakan panjang lebar soal ini karena ini nggak masuk dalam bahasan kita, tapi sebagai gambaran saja, kalau orang nggak berhijab, tidak menutup auratnya, kalau muslimah tidak menutup auratnya, dia berdosa. Tapi kalau ada orang mengajak-ngajak orang lain untuk tidak berhijab, itu dosa besar. Dan kalau ada orang bilang berhijab itu nggak ada kewajibannya, saya khawatir udah termasuk bagian dari kemurtadan. Ya, karena mengingkari kewajiban. Ya. Itu ada 3 level dosa ya. Ya, berbuat dosa, dosanya bisa dianggap dosa kecil, bukan berarti kecil, tapi bukan dosa besar lah gitu ya. Tapi kalau ngajak-ngajak orang lain, yang kecil jadi besar. Apalagi kalau dia punya pengaruh sehingga banyak orang terpengaruh sama dia. Nah itu semua orang yang berdosa gara-gara terinspirasi sama kata-kata dia akan kirim tambahan dosa. Ya. Sama seperti kalau kita menginspirasi orang berbuat baik, kita dapat kiriman pahala. Ya. Nah sekarang kalau mengingkari kewajiban, itu beda dengan tidak melakukan kewajiban. Kita nggak bayar zakat, itu berdosa. Tapi mengatakan saya nggak mau bayar zakat atau mengatakan zakat itu nggak wajib, itu murtad. Makanya dulu di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada kaum yang nggak mau bayar zakat, langsung diperangi oleh beliau, dan perangnya namanya perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad. Kata Abu Bakar, mereka tuh murtad walaupun masih sholat, walaupun masih saum. Kenapa? Zakat bagian dari rukun Islam. Ya. Mengingkari kewajiban padahal sudah jelas itu wajib, ya, itu bagian dari kemurtadan. Kalau nggak ngerjain itu dosa, kalau mengingkari murtad. Ya. Berbahaya sekali. Nah sekarang kita harus menghadapi orang-orang yang bukan hanya yang orientasi seksualnya menyimpang, tapi juga yang normal, tapi membenarkan penyimpangan. Ini juga termasuk yang kita hadapi. Nah teman-teman, akar masalahnya apa sih? Sebenarnya saya udah beberapa kali membahas ini, mungkin juga udah pernah dibahas di kajian ITJ Bogor, tapi saya bahas sedikit saja. Jadi akar masalah kita ini berasal dari ideologi yang namanya sekularisme. Salah satu tabiat sekularisme itu namanya penghilangan keabadian nilai. Jadi nilai-nilai itu tidak pernah abadi. Ya, itu bagian dari tabiatnya sekularisme. Tabiat sekularisme ada 3: disenchantment of nature, desacralization of politics, ya, dan deconsecration of values. Yang pertama penghilangan pesona ilahi dari alam. Orang sekuler itu kalau melihat alam semesta dia nggak melihat wajah Allah. Ya, dia membedakan antara Allah dengan ciptaannya. Ya, bukan membedakan, memisahkan.
Kalau beda jelas beda. Ya, Allah beda dengan pohon. Tapi kalau Anda melihat pohon, Anda harus ingat Allah. Harusnya begitu. Kenapa? Yang nyiptain kan Allah. Ya, nggak boleh kita lupa. Kita lihat kucing, kita harus ingat Allah. Oleh karena itu kalau ada kucing lewat jangan ditendang. Kenapa? Walaupun dia nggak bisa balas, itu makhluk Allah. Maksudnya begitu. Ya. Nah, orang sekuler itu menghilangkan hubungan itu. Jadi ketika mereka berpolitik, mereka bilang jangan bawa-bawa agama. Oh ini urusan akhirat, oh ini urusan dunia. Lah dunia sama akhirat kok nggak berhubungan? Ya. Kemudian desacralization of politics, desakralisasi politik. Politik itu adalah urusan yang mengatur masyarakat. Aneh, manusia itu ciptaan Allah, tapi mengatur manusia nggak boleh pakai aturan Allah. Nah itu logikanya orang sekuler. Saya nggak akan panjang lebar bahas soal yang ini. Yang ketiga adalah the consecration of values, penghilangan keabadian nilai. Maka orang sekuler terus mendekonstruksi, terus diskusi ulang, ya, dibahas lagi, seolah-olah kayak belum dibahas. Masalah kewajiban jilbab dibahas lagi, kayak nggak pernah ada yang bahas. Padahal 4 imam mazhab udah bahas semua. Abad keberapa Hijriah tuh? Udah selesai pembahasannya, ya, udah selesai. Dari 4 mazhab, ya, 4 mazhab, perdebatannya cuma 2. Perdebatannya cuma apakah wajah dan tangan termasuk aurat apa enggak, itu aja perdebatannya. Ya, rambut nggak ada perdebatan, kuping nggak ada perdebatan, leher nggak ada perdebatan, kaki nggak ada perdebatan, selesai. Masalahnya cuma 2, wajah sama tangan termasuk apa tidak. Ya, dan dari dulu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Lalu kita bersikap seolah-olah nggak ada lagi. Nah itu kerjaan orang sekuler. Ya, masalah LGBT ini bukan masalah baru, dari dulu udah ada kaum Nabi Lut alaihissalam. Tiba-tiba kita disuruh bersikap seolah-olah kayak ini masalah baru. Ya. Masalah kebenaran Islam itu bukan masalah baru, dari dulu kita udah tahu Islam itu benar, yang lain salah. Islam itu yang hak, yang lain batil. Tiba-tiba sekarang diputar-putar lagi. Ya. Jangan merasa agama sendiri paling benar, lakum dinukum waliyadin. Udah jelas ayat pertamanya ya ayyuhal kafirun. Ya. Jangan paksa orang berjilbab, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin membahas masalah masuk ke dalam agama Islam. Kalau sudah masuk ke dalam agama Islam, kullu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam dengan kafah. Bahasannya nggak itu lagi. Ya. Baru hari ini ada orang pakai Al-Baqarah 256 untuk berdalil soal jilbab. Ya. Baru hari ini. Ya, baru hari ini ada orang bicara jangan paksa, tidak ada paksaan dalam beragama like Rafiddin, ya, tapi dikaitkan dengan jilbab. Ya. Jadi masalah yang sudah selesai diangkat-angkat lagi. Nah disitulah pentingnya kita ini mengerti, paling enggak mengerti wacananya lah ya, wacana ulama-ulama yang terdahulu. Kenapa? Supaya nggak kaget lagi. Ya, jangan mengira ini barang baru lagi. Ada masalah Ahmadiyah, orang kaget lagi. Padahal Ahmadiyah udah dari tahun berapa? Udah tahun 1920-an udah selesai. Ulama sedunia udah fatwanya udah sama. Kalau fatwa udah sama semua, udah ijma, ya kita nggak usah usil cari-cari yang lain. Kalau udah ijma tuh udah selesai. Ya, udah selesai. Jangan diubek-ubek lagi. Ya. Nah sekarang ada tahun 2020, saya mencatat setidaknya udah ada 3 kasus. 3 kasus dari kelompok yang menyimpang dan membela penyimpangan ini. Ya, jadi sekali lagi mereka yang menyimpang atau yang tidak menyimpang tapi membela penyimpangan ini. Akar masalahnya tadi adalah sekularisme. Sekularisme itu punya tabiat penghilangan keabadian nilai. Maka mereka selalu mendekonstruksi, mereka selalu mendiskusikan ulang apa-apa yang sudah saklek gitu, sudah mutlak, sudah selesai, sudah sampai pada konklusi, diulang lagi. Itu kelakuannya orang sekuler. Nah karena mereka hobinya mendiskusikan ulang, ada satu hal yang mereka diskusikan ulang, apa? Soal konsep gender. Mereka bikin sebuah konsep baru namanya konsep gender. Dulunya nggak ada konsep gender. Dulu namanya laki-laki, sifat laki-laki adalah A, B, C, D.
yang kita rangkum dengan kata maskulin. Sifat perempuan A, B, C, D kita rangkum dengan kata-kata feminin. Ya, namanya laki-laki pasti maskulin, namanya perempuan pasti feminin. Laki-laki pasti tertarik dengan perempuan, perempuan pasti tertarik dengan laki-laki. Tadinya konsepnya sesederhana itu. Ya. Lalu kemudian mereka pikirkan ulang, kan saya sudah bilang mereka hobinya berpikir ulang, mendekonstruksikan sesuatu yang udah rapi. Mereka pikir ulang, kenapa laki-laki dan perempuan harus dibedain? Kenapa laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin? Lalu mereka bikinlah konsep gender. Apa itu konsep gender? Mereka pisahkan laki-laki dengan maskulinitas, perempuan dengan femininitas. Maka kata mereka, yang mengatakan laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin, itu adalah konstruk sosial. Itu adalah masyarakat manusia sendiri. Itu kesepakatan kita. Nah karena kesepakatan, boleh dong kita bikin kesepakatan yang baru. Gitu cara berpikirnya. Maka mereka buyarkan lagi konstruksi tadi. Bahwa laki-laki harus maskulin, dibuyarkan. Bahwa perempuan harus feminin, dibuyarkan. Dari konsep ini lahir dua penyakit. Yang pertama feminisme, yang kedua LGBT. Ya. LGBT dan segala penyimpangan yang lain sih. Ya. Kenapa feminisme adalah bagian dari masalah ini? Karena kaum feminis mengatakan perempuan itu nggak mesti dibedakan dengan laki-laki, kecuali dalam masalah biologis. Sisanya sama semua. Ya. Kecuali masalah organ tubuhnya yang berbeda, maka yang lain gak ada yang beda. Ini saya kasih contoh. Saya pernah baca sebuah artikel di surat kabar. Waktu itu ada supir bus Transjakarta yang perempuan. Ya. Masukin dalam sebuah artikel, dibahas dalam sebuah artikel. Kalimat pertamanya ketebak. Kata dia apa? Kehadiran si fulanah ini menunjukkan bahwa perempuan bisa melakukan apa saja yang dilakukan laki-laki. Ya. Jadi target mereka adalah supaya perempuan tuh bisa persis seperti laki-laki. Padahal kita sebagai laki-laki nggak bangga jadi sopir. Saya belum pernah ketemu ada sopir yang bangga tuh, lihat gue laki-laki bisa jadi sopir. Setahu saya sopir nggak sebangga itu sama kerjaannya. Ya. Kalau yang punya travel mungkin iya bangga gitu ya. Kalau juragan angkot bangga, tapi supir angkotnya nggak pernah saya lihat bangga betul gitu ya. Dia bisa nyupir. Ya. Tapi kalangan feminis ini karena ngotot sekali bahwa perempuan harus sama dengan laki-laki, maka mereka bangga ketika ada seorang perempuan jadi supir bis. Padahal kita sebagai laki-laki kasihan lihat kok apa ya harus perempuan jadi sopir bis gitu. Apa nggak ada kerjaan yang lebih cocok lagi gimana? Ya. Nah itu contohnya. Dan bahkan sampai masalah-masalah yang tidak masuk akal. Ya, kalau di barat itu bahkan ada orang yang menciptakan sebuah alat. Ini agak-agak konyol sedikit ya. Agak-agak konyol ya. Mereka menciptakan sebuah alat yang membuat seorang perempuan bisa kencing berdiri seperti laki-laki. Ya nggak usah dipikirin kayak apalah gitu ya. Tapi yang jelas itulah obsesi mereka gitu. Mereka sangat terobsesi, pingin menyamakan. Ya, pingin menyamakan. Laki-laki ngerokok, mereka bikin kampanye perempuan supaya ngerokok. Itu terjadi di Amerika tahun 1920-an. Ya. 1920 sampai 1940 itu dimulainya perempuan mulai merokok di Amerika Serikat. Dan mereka bangga. Ya, padahal laki-laki juga sesama laki-laki biasanya saling nasihatin juga suruh berhenti ngerokok gitu ya. Gak tahu kenapa yang ini malah pengen ngikutan. Ya. Ya itulah masalah feminisme. Nah masalah LGBT adalah ya tadi mereka menganggap bahwa yang berpasangan gak harus laki-laki dan perempuan. Yang harus berpasangan tuh feminin dan maskulin. Ya, baik dua-duanya sama-sama laki-laki atau dua-duanya sama-sama perempuan, yang penting feminin maskulin. Kaum gay dan lesbian itu pasti ada yang feminin ada yang maskulin juga. Gak mungkin dua-duanya sama. Biasanya gak begitu. Ya. Nah di awal tahun ini ada semuanya bulan Januari ya. Ini baru Januari memang ya. Di bulan ini kita punya 3 kasus lah minimal yang saya catat. Ya, yang kita update hari ini dan kita ambil hikmah dan ibrohnya. Ya.
3 kasus yang berhubungan dengan ya para pendukung konsep gender ini. Yang pertama, seingat saya tanggal 1 Januari banget tuh, 1 Januari 2020, heboh gara-gara seorang feminis dalam akun Twitternya kurang lebihnya mengatakan bahwa seorang ibu tuh mau menyusui apa enggak itu hak dia. My body, my rights, kata dia gitu. Nah kita harus belajar objektif ya. Kita harus belajar objektif. Kadang-kadang orang nggak bisa membaca kasus dengan benar. Saya bilang ini kata-kata yang zolim. Ya, masalahnya seorang ibu nggak mau menyusui anaknya. Tiba-tiba ada yang nanggepin, gimana kalau nggak bisa, kalau ASI-nya nggak keluar, saya ngomongin yang nggak mau, bukan yang nggak bisa. Ya, kadang-kadang orang Indonesia ini membaca kalimat aja nggak benar gitu. Ya, saya ngomongin yang nggak mau, bukan yang nggak bisa. Kalau nggak bisa, orang Islam tuh jawabannya sama semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani seseorang dengan sesuatu yang dia nggak mampu. Ya, lain soal. Ya, lain. Nggak ada orang menghakimi orang yang nggak bisa menyusui anaknya karena ASI-nya nggak keluar. Ya udah, mau gimana lagi? Ya. Tapi ini bicara soal orang yang nggak mau menyusui anaknya. Atau dia bilang bukan bilang nggak mau sih, dia bilang mau nggak mau itu terserah saya. Dan alasannya adalah my body, my rights. Ya. Tubuh saya adalah hak saya. Nah, inilah produk dari feminisme tadi. Ya. Mereka mengangkat dengan niat apa ya, dengan narasi mengangkat derajat perempuan. Mereka angkat derajat ya dengan tanda kutip ya, dengan mengangkat derajat mereka sendiri sampai mereka seolah-olah punya hak atas segalanya. Ya. Ada tanggapan di Twitter dari orang yang kayaknya bukan aktivis muslim. Saya lihat profilnya juga nggak berjilbab, orang biasa saja. Tapi masya Allah tanggapannya bagus. Ya, kata beliau, Mbak, anak tuh nggak ada yang minta orang tua. Tapi orang tua at some point pasti pernah minta punya anak. Begitu dikasih kok nggak disusui, Anda jahat. Ya, oh, masya Allah, tuh keren ya. Ya, kadang-kadang kita bisa dapat inspirasi yang canggih dari orang-orang yang nggak kita duga. Ya, bagus, itu benar jawabannya. Ya, anak tuh lahir aja. Ya, dia nggak pernah punya ekspektasi orang tua saya kayak apa. Nggak ada anak yang lahir dalam keadaan pengen punya orang tua artis, nggak. Ya, anak itu lahir dalam keadaan belum bisa ngelihat. Bayi itu kan lahir belum bisa lihat, tapi dia udah tahu bau ibunya yang mana. Ya, dia udah tahu bau ibunya, dia tahu suara bapaknya. Kalau bapaknya suka ngomong kepada dia ketika dia dalam kandungan, dia bisa dengar suaranya. Dia tahu siapa-siapa aja. Dan dia nggak akan milih orang tua yang lain. Ya. Nah, saya tahu ini ibu saya, tapi saya maunya ibu saya yang kayak sono tuh. Ya, nggak ada. Ya, saya tahu ini bapak saya, tapi saya mau bapak yang kaya. Nggak ada anak kayak begitu. Ya. Tapi orang tua pasti pernah minta sama Allah, minta dikasih anak. Dan anaknya itu kadang-kadang disertai spesifikasi. Spesifikasi yang soleh pasti ya, benar, itu permintaan yang bagus gitu ya. Minta yang soleh, yang sehat, yang segalanya ya. Begitu Allah kasih, tiba-tiba dia bilang, saya mau nyusui apa enggak, suka-suka saya. Ya, itu kan masya Allah, subhanallah ya, mengerikan sekali. Nah ini kasus yang kita lihat sekarang. Nah teman-teman, prinsip my body, my rights itu mengerikan sekali ya. Mengerikannya kenapa? Karena kita nggak bisa membayangkan mereka pakai prinsip ini sampai sejauh apa. Ya. Kemana sih arahnya? Saya kasih dua kasus ya. Yang pertama di Irlandia, kalau nggak salah 2018 ada demonstrasi sampai bikin panggung segala. Demonstrasinya kaum feminis di Irlandia. Siapa pemimpinnya? Namanya Katie McGraw. Dia pekerjaannya adalah pelacur. Ya. Bayangin orang kerjanya jadi pelacur tapi bisa mimpin pergerakan. Ya, berarti dia nggak malu sama kerjaannya gitu ya. Ya, kalau logika saya kalau jadi pelacur tuh pura-pura ngumpet aja lah sehari-hari gitu ya. Jangan menampakkan hidungnya gitu. Ini enggak, dia bisa mimpin pergerakan. Dia bisa mimpin aksi, lalu di atas panggung dia teriak sendiri. Ini kalau mau dicari di YouTube masih banyak.
Hoes need abortions. Hoes itu bahasa slang. H-O-E-S ya, hoes. Ya, hoes need abortions. Artinya apa? Hoes itu artinya pelacur. Kami para pelacur butuh aborsi. Ya. Dan itu dalilnya apa buat mereka? Dalilnya adalah my body my rights. Ya. Ini kan bayi, janin ini kan besar di rahim saya. Rahimnya punya saya, isinya juga punya saya. Mau saya buang kapan aja boleh. Ya. Jadi my body my rights itu nggak sederhana implikasinya. Ya, mereka akan bawa sampai sejauh itu. Dan dari sekian banyak tren feminisme, semuanya memperjuangkan aborsi. Nggak ada satupun yang enggak. Kalau teman-teman mendalami dunia feminisme, ada feminisme Marxis, ada feminis liberal, ada feminis ABCD segala macam, ada ekofeminisme segala macam lah sekarang. Tapi semuanya memperjuangkan aborsi. Semuanya ijma kalau soal aborsi. Ya. Kasus kedua yang lebih ngeri lagi di New York. Kalau nggak, ya New York ya kalau nggak salah ya. Negara bagian New York ini lagi memperjuangkan undang-undang yang memperbolehkan aborsi pada semua tahap kehamilan. Jadi kalau biasanya namanya aborsi itu aborsi yang bukan karena masalah ya. Kalau ada masalah kan bisa aja diaborsi gitu ya. Ini nggak ada masalah kesehatan, nggak ada apa-apa. Bolehnya hanya aborsi di trimester pertama. Ya, ketika kehamilan masih awal. Ya. Kadang-kadang belum kelihatan kayak bayi. Ya. Nah, tapi sekarang mereka berjuang supaya aborsi itu bisa kapan aja. Jadi udah 8 bulan pun diaborsi. Padahal 8 bulan itu kan prematur masih sehat. Biasanya 8 bulan masih selamat. 7 bulan aja masih lebih banyak yang selamat daripada yang enggak. Ya. Nah, mereka semangat sekali memperjuangkan itu. Dalilnya apa? Sama, my body, my rights. Ya, tubuh saya, hak saya. Yang dimaksud saya itu betul-betul saya. Gak ada urusannya bapak saya, ibu saya, kakak saya. Gak penting. Ya. Yang penting saya. Ya. Itu kasus pertama. Kasus kedua pasti heboh seluruh dunia. Apa? Reinhard Sinaga. Heboh sekali. Ya, saking hebohnya waktu itu saya menulis sebuah kalimat, lalu kalimat itu dibikinin grafis sama ITJ. Kurang lebihnya saya mengatakan kaum LGBT ini masih minoritas mutlak. Jadi di negara-negara barat yang sudah membolehkannya sekalipun, jumlah mereka tuh nggak nyampe 20%, nggak nyampe 1 dari 5 orang yang homoseks itu nggak banyak. Ya, belum banyak lah gitu ya. Apalagi di Indonesia saya yakin masih minoritas mutlak, kecil sekali. Tapi dari yang kecil itu kita dapat kasus Rian Jombang. Rian Jombang itu ngebunuh pasangannya, begitu dia cemburu dia bunuh pasangannya. Lalu dia kubur di rumahnya sendiri. Berapa orang yang dia kubur? 11. 11 itu yang di rumah. Dia bilang masih ada yang di luar. Ya. Bahkan sampai dia lupa ditaruh di mana jenazahnya. Udah kacau. Ya. 11. Ya. Nggak banyak orang normal yang kayak begitu. Ya. Kemudian dari kalangan LGBT kita punya kasus apa lagi? Kasus pedofili. Di Tangerang ada 1 orang korbannya 40. Ya, ternyata ada juga yang 1 korbannya 90. Ya. Pedofili itu cuman kalau menurut saya cuma pilihan realistis aja bagi kaum gay. Artinya bukan kelas yang terpisah dari gay. Ya, di Bogor kan ada kejadian berapa tahun lalu kan? Prostitusi gay. Ya, prostitusi gay, anak-anak kecil ya dijadikan pelacur untuk para kaum gay. Jadi mereka gay dan pedofil. Ya. Pedofil itu cuma pilihan pilihan realistis menurut saya. Kenapa? Karena nggak kaum gay ini kan minoritas. Ya. Kaum LGBT ini minoritas mutlak. Kalau kita cari pasangan banyak. Tapi kalau mereka cari pasangan susah. Kalau orangnya banyak duit, mereka bisa cari bar-bar kaum gay itu ada. Di Jakarta tuh ada, ya gay bar tuh ada. Di kota-kota besar ada. Tapi kalau punya duit banyak. Kalau nggak punya duit, mereka harus ngapain? Memperkosa. Memperkosa siapa? Susah memperkosa laki-laki dewasa. Siapa yang gampang yang lemah? Anak-anak. Ya. Jadi buat saya pedofili sama gay itu ya 11-12 aja.
Ya. Emang mereka maunya begitu. Ada kasus apa lagi? Ada kasus pesta seks di Kelapa Gading, 141 orang. Ya, pesta seks 141 orang. Ya. Di mana normalnya manusia berkumpul 140 orang, telanjang bareng, berhubungan seks bareng? Di mana normalnya? Ya, nggak usah mikirin mereka gay apa enggak deh. Ya, yang tidak gay kalau kumpul 140 orang telanjang itu pun nggak normal. Ya. Ini 140 orang. Ya. Kemarin di Lebak Bulus di kajian lain saya juga membahas, saya menyebut kasus ini. Saya bilang seks itu bagian kehidupan semua orang, tapi yang berlebihan dalam hal itu cuma mereka aja. Cuma mereka aja yang bersikap seolah-olah kayak itu tujuan utama hidupnya itu cuma mereka doang. Ya. Makanya mereka bikin gay pride kalau di dengan negara barat ya. Gay pride itu mereka aksi gerak jalan dengan pakaian-pakaian yang menjijikkannya. Lalu tengah jalan mereka dengan demonstratif ciuman, ya, dengan pakaian yang serba terbuka, ya. Saya bilang manusia normal juga biasa berciuman, ya. Tapi nggak ada yang di depan semua orang kayak begitu, tengah jalan begitu. Nggak ada yang sengaja bikin acara lalu ya, memperlihatkan semua perilakunya di depan publik, ya mereka doang. Ya. Kasus apa lagi yang terakhir, kasus Reinhardt. Reinhardt ini luar biasa. Semua wartawan, saya baca udah banyak artikel, saya baca artikel yang bagus-bagus ya. Kalau yang ece-ece nggak usah dibaca ya. Yang bagus-bagus tuh saya baca panjang-panjang dan emang bagus gitu. Tapi semua wartawan loh ya. Jadi artinya sekedar menghadiri sidangnya saja ya. Semua wartawan tuh bilang kayaknya saya ini sedang melihat seorang psikopat. Kenapa? Enggak ada sedikit pun di selama sidang itu Reinhardt itu dipaksa melihat videonya sendiri. Videonya tuh ribuan jam loh. 195 orang diperkosa sama dia, satu orang tuh semalaman. Ya, semalaman. Ada video yang 6 jam. Ya, ada yang video 5 jam, diputar tuh ribuan jam, dan itu ditonton, ya, sampai jurinya saja, juri dalam pengadilan itu, juri itu ada yang sampai harus konsultasi ke psikiater, saking stresnya lihat video itu, ya, stres. Mereka juga nonton videonya stres, tapi Reinhardt wajahnya cerah, nggak ada penyesalan sama sekali, tenang saya dia lihat, ya. Nggak ada penyesalan, nggak ada empati sama korban, nggak ada. Ya. Maka semua wartawannya udah bilang, semua artikel yang saya baca, wartawannya selalu mengatakan dia ini psikopat, jelas psikopat. Karena nggak ada penyesalan, nggak ada empati sama orang, nggak ada menganggap. Nah, artikel yang kemarin saya baca agak keren. Kenapa? Karena memuat 2 wawancara dari satu orang yang pernah tinggal bareng dia di apartemen itu, sama satu orang lagi mantan pacarnya, sesama laki-laki, namanya ya ini nggak tahu nama asli apa nama samaran ya. Kalau yang tinggal bareng dia namanya Andrew, kalau yang pacarnya namanya George. Ya, kata Andrew, saya nggak tahu dia pemerkosa sama sekali, saya nggak tahu dia psikopat atau apa, tapi yang pasti dia narsis. Narsisnya seperti apa? Bukan narsis kayak omongan kita gitu ya, selfie sekali dibilang narsis gitu ya, enggak ya. Narsisnya itu apa? Si Reinhardt ini sering bilang bahwa kalau saya udah mati, ini dunia hancur. Dunia hancur. Kenapa? Dunia ini gak ada artinya kalau gak ada saya. Nah, itu orang narsis tuh. Ya, narsis sejati. Dan kata si Andrew, kata yang pernah tinggal bareng dia nih, awalnya saya kira dia bercanda ngomong kayak begitu, tapi lama-lama kok kayak serius ya. Kok tampangnya datar ngomong kayak begitu tuh kayak meyakini betul-betul gitu. Nah, itulah orang yang gak punya empati sama orang lain begitu. Dia dianggap orang lain itu alat, barang gitu. Ya. Barang untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya, pendapat Anda tuh gak penting. Karena Anda tuh hadir untuk memenuhi kebutuhan Reinhardt Sinaga, itu aja. Ya. Ya. Nah, Reinhardt ini kan luar biasa, 195 orang. Dan korbannya tuh gak tahu. Ya, ini sebenarnya dari cerita Reinhardt itu kita bisa dapat banyak hal sih.
Kalau baca artikel-artikelnya ya, artikel-artikel yang seriusnya gitu ya, bukan yang dari portal-portal Indonesia gitu ya. Kalau dari artikel-artikel yang serius ini, kita dapat banyak hal, dapat banyak gambaran seperti apa orang Barat hidup. Betapa bejatnya orang Barat. 195 orang, hanya 2 yang curiga, yang merasa dirinya diperkosa. Yang satu itu yang kebangun ketika diperkosa. Dan dia ngelawan, dan setelah itu baru dia ditangkap. Ya, baru setelah itu Reinhard ditangkap. Nah, gara-gara yang terakhir ini, si Reinhard tuh apes gitu ya. Karena ini orang udah dibius, nggak tahu kenapa, kadang-kadang orang beda-beda ya dosisnya ya. Nggak tahu kenapa orang ini tiba-tiba pas lagi diperkosa bangun. Ya, terus dia tiba-tiba ngelawan, akhirnya panggil polisi, ditangkap. Yang satu lagi nggak tahu kenapa dia ngerasa bahwa dia diperkosa, tapi ngerasanya dia udah sempat pulang. Dia udah pulang, tiba-tiba balik lagi ke situ. Dia ketok pintunya, yang buka bukan Reinhard, yang buka si Andrew. Dia nanya, ada Ray nggak di sini? Panggilnya kan Ray. Ada Ray nggak? Oh nggak ada, dia lagi pergi. Kenapa? Enggak, saya juga bingung nanyanya gimana. Saya cuma penasaran aja, apakah saya sudah diperkosa? Dia juga bingung gitu. Ya, lah nggak tahu kata si Andrew-nya, saya nggak tahu. Menek ketehe gitu ya. Nah, hanya 2, jadi dari 195 hanya 2 yang ngerasa dirinya diperkosa. Kenapa? Karena semuanya merasa terbangun di sebuah apartemen, ya. Lalu dikasih tahu sama si Ray, oh kamu mabok di pinggir jalan, saya bawa ke atas, ya, saya bawa ke atas, ya, biar bisa istirahat di rumah saya. Itu kan memperlihatkan kayak gitu kehidupan orang Barat loh, ya, kayak gitu kehidupan orang Barat. Teman-teman tuh bisa kalau kita kan ngomong sama temen-temennya, kita makan-makan yuk, minum-minum yuk, tapi nggak pernah pulang itu bangun-bangun di pinggir jalan gitu kan. Ya. Itu banyak diantara korbannya Reinhard itu berterima kasih sama Reinhard. Kenapa? Karena gue jatuh di pinggir jalan, ada yang ngebawa ke atas. Artinya apa? It's not that uncommon buat mereka. Itu bukan sesuatu yang nggak biasa buat mereka. Itu suatu hal yang biasa. Mabok, ketiduran di pinggir jalan itu suatu hal yang biasa. Dan diselamatin orang itu suatu hal yang biasa gitu. Ya, jadi ada solidaritasnya, tapi tetap aja kehidupannya kayak begitu gitu. Ya. Banyak cerita-cerita yang nggak beres di bar, lagi di bar tiba-tiba tiba-tiba ada orang yang kehilangan temennya. Ini teman-teman saya kok hilang. Ini teman macam apa ya? Ditinggalin tiba-tiba gitu ya. Terus tiba-tiba dia HP-nya mati. Modusnya si Reinhard, dia bilang, ya udah telepon dari rumah saya aja, dari apartemen saya. Apartemen saya di atas. Jadi ini bar, kata si Andrew tuh ya, kata si Andrew, kalau barnya lagi rame, antrian tuh bisa melewati bawah jadi jendelanya kamarnya Reinhard. Gitu. Ya, jadi barnya sebelah sana, kalau orang ngantrinya tuh bisa sampai di bawah jendelanya Reinhard. Jadi deket banget. Ya, bar tempat Reinhard nyari mangsa gitu ya, deket banget sama rumahnya, sama apartemennya. Ya, dia tinggal turun jalan sedikit ke kiri ketemu. Ya, sedekat itu. Ya. Nah, jadi korban-korbannya itu merasa berhutang budi sama Reinhard karena dia mabok, dia pass out, dia kehilangan kesadaran, dibawa ke apartemen. Wah, beruntung banget saya ketemu kamu. Aduh ya Allah. Ya. Tapi ya terlepas dari masalah pemerkosaannya, berarti begitulah kehidupan orang Barat. Ya, begitulah kehidupan orang Barat. Ya. Sama kayak di Indonesia kan ada apa? DWP ya, Jakarta Warehouse. Ya, project tuh acara dugem. Jebret, kelihatannya kayak keren gitu kan. Begitu beredar foto-fotonya nggak ada keren-kerennya. Ya, ada foto perempuan di trotoar tertidur di atas muntahannya sendiri. Ya, itulah orang mabok. Orang mabok yang muntah rata-rata. Ya. Tapi itu hal biasa di Barat. Makanya jangan terlalu silau sama Barat gitu ya. Barat tuh punya kelebihan dari kita. Ya, tapi kita juga banyak kelebihan dibanding mereka. Ya. Jangan norak, jangan kayak inlander. Ya, apa aja dari Barat dianggap hebat. Ya. Sampai bikin negara aja pakai bahasa Barat juga. Apa? Sunda Empire.
nggak pede banget sama bahasa Indonesia, pakai empire juga. Ya. Bawa-bawa PBB lah, NATO lah, terserah lo aja dah. Ya. Itu kasus kedua ya, kasus kedua kita udah tahu banget. Saya bukan hanya sekedar mengupdate berita kita harus ngambil hikmahnya. Kita harus lihat bahwa orang-orang ini betul-betul nggak punya empati sama orang lain. Kalau kita baca surat Al-A'raf 88:1, Al-A'raf 88:1 kita lihat kesalahannya kaum Nabi Lut alaihissalam. Paling enggak ada 4 kesalahannya. Kalau dilihat dari 2 ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ingatlah ketika Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, apakah kamu akan melakukan perbuatan keji? Itu satu ya. Satu kesalahan kaum Nabi Lut, perbuatannya keji. Perbuatan keji itu apa sih? Perbuatan keji itu biasanya nggak semua dosa termasuk dalam perbuatan keji ya. Keji itu adalah sesuatu yang melampaui batas di mana orang kehilangan kendali. Yang pasti keji itu adalah zina. Zina itu keji. Kita bicara dalam konteks perang pemikiran ya. Teman-teman pernah nonton film-film Hollywood? Di film Hollywood sering ada adegan seksnya. Biasanya adegan seks itu terjadi seolah-olah spontan. Seolah-olah in the moment. Ya, begitu pasangan ini lagi menyendiri tiba-tiba berbuat aja mereka begitu ya. Apa sih yang ingin diceritakan sama Hollywood? Seolah-olah hal kayak gitu bisa spontan. Dalam Islam sebaliknya, zina itu nggak ada yang spontan bos. Zina itu semuanya terencana. Membunuh itu bisa spontan. Membunuh bisa spontan. Ya kita kepepet, tiba-tiba ada palu, bah, mati orang. Bukan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu bawa martil dari rumah, dimasukin tas, diumpetin di balik jaket, begitu ketemu, pret. Nah itu pembunuhan berencana. Pembunuhan itu ada berencana dan tidak. Zina selalu berencana. Kenapa saya bisa pasti selalu berencana? Dia cari tempat dulu. Kalau di hotel berarti dia check in dulu, dia bayar dulu, dia naik ke atas dulu, dia buka pintunya, dia tutup pintunya, naik ke atas ranjang, buka pakaian satu persatu. Jangan bilang nggak berencana. Ya, itu makanya zina disebut fahisyah, perbuatan keji. Anda tuh keji kalau berbuat kayak begitu. Kenapa? Jangan bilang, oh nggak ada kendali, oh terbawa suasana, oh in the moment, alah, nggak, bohong, ya bohong. Anda berbuat dengan sangat terencana. Ya, sekali lagi ya, pembunuhan tuh ada yang berencana dan ada yang spontan, ada yang karena emosi sesaat. Ya, ada yang hate crime, di atas pembunuhan berencana, ada pembunuhan berdasarkan karena kebencian. Kalau pembunuhan berencana tuh direncanakan lalu dibunuh. Kalau hate crime, biasanya kalau orang udah benci, ngebunuh itu nggak bisa asal bunuh doang. Ya, tapi dihancurkan jasadnya, diapain lah gitu ya. Ya, dengan penuh kebencian. Zina itu semuanya terencana. Nggak ada zina yang tidak terencana. Ya, nggak ada. Ya. Itu makanya fahisyah. Ya, atatuna fahisyah, kata Nabi Lut alaihissalam, ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah ada manusia seorang pun yang berbuat. Dosa pertama kaum Nabi Lut adalah perbuatannya keji, zina. Ya, perbuatannya kategorinya zina, keji. Kejahatan yang kedua, mereka pelopor. Apa artinya? Artinya sebagaimana perbuatan LGBT ini adalah dipelopori oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, maka bisa jadi ada dosa-dosa berikutnya yang akan dipelopori kaum yang lain. Jadi kita juga berhenti di LGBT. Jangan, makanya tadi saya bilang normofobia ini bukan hanya LGBT doang, tapi juga penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kenapa? Karena ada stage berikutnya. Ada stage berikutnya. Penyimpangan ini kayak kita masuk ke rumah, kita buka pintunya, ruangannya ada banyak, ada pintu lagi, buka lagi pintu berikutnya, ada ruangan lagi, ada pintu lagi. Ya. Apakah hubungan sejenis itu sudah penyimpangan paling parah? Enggak juga. Sekarang udah ada orang-orang yang memperjuangkan hak untuk perilaku incest. Incest itu dengan saudara sendiri.
Mending dengan saudara, dengan anak sendiri. Ya, ada pedofili, ada bestiality, berhubungan seks dengan binatang. Ya, ada dengan mayat, nekrofilia, ada furry ya, apa istilahnya? Jadi dia manusia, sesama manusia, tapi ketika berhubungan mereka harus menggunakan kostum binatang. Karena mereka merasakan asyiknya jadi binatang buas. Gak usah nanya kenapanya, saya masih normal gitu ya. Ya jangan nanya saya gak paham. Asli gak paham. Ini karena pernah jadi kasus, mereka pakai kostum binatang lalu mereka parade keliling kota. Anak-anak seneng, dia kira ini parade Walt Disney. Karena pakaiannya pakaian ayam, kucing, serigala gitu kan, dikiranya nih Walt Disney. Ini Walt Disney lagi pawai apa gimana? Ternyata mereka pakai kostum itu, ketika mereka pakai kostum, mereka merasakan sensasi. Ya itu yang ngeri gitu ya. Ngeri sekali. Apa aja ada gitu. Jadi maksudnya penyimpangan tuh nggak berhenti di LGBT gitu. Apa aja ada. Makanya ini benar-benar keluar dari yang normal tuh akan makin keluar makin jauh. Ya. Itu kasus belum selesai tadi Al-A'rafnya ya. Al-A'raf 80, 81. 80, saya ulangi lagi, yang pertama perbuatannya keji. Kedua, mereka pelopor. Ya. Yang ketiga di ayat 81-nya, innakum latatuna rijala syahwata min nisa. Kamu mendekati laki-laki dengan syahwat bukannya perempuan. Nah, di situ kan udah jelas salahnya di mana. Ya. Yang harusnya berpasangan tuh laki-laki dan perempuan. Anda malah dengan sejenis. Yang terakhir bal antum qaumum musrifun. Kamu ini orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu yang kelihatan tadi. Itu yang tadi saya katakan. Manusia normal juga seks itu bagian dari kehidupan manusia normal. Tapi bagi kaum ini, buat mereka normal aja 140 orang kumpul bareng pesta seks itu dianggapnya normal. Ya. Mereka tuh orang berlebih-lebihan, orang-orang yang nggak bisa, udah nggak menahan lagi, udah nggak ngerti rem lagi. Ini kalau kita bicara filosofis sedikit ya, manusia itu makhluk yang berakal. Akal dalam bahasa Arab, ain, qaf, lam, berasal dari kata akola. Akola itu artinya apa? Tali kekang, bukan tali kekang, tali pengikat unta. Unta tuh diikat sama tali yang namanya akola. Ya. Jadi akal itu fungsinya apa? Mengikat manusia, bukan membebaskan. Makanya saya pernah berdebat dengan orang Jil, saya bilang nggak ada akal bebas. Ya, kata akal itu sudah menunjukkan bahwa Anda terkekang. Dan kalau Anda punya akal, Anda akan terkekang. Terkekang dalam arti apa? Kan kita punya aturan. Ya, kita nggak akan bebas berbuat apa saja. Makin kita berakal, makin kita nggak bisa berbuat seenaknya. Ya. Saya sering kasih contoh, kalau Anda bukan siapa-siapa, Anda bisa keluar rumah pakai celana pendek, tanpa baju juga nggak apa-apa. Nggak ada yang peduli. Nah, ini siapa orang nggak tahu, tetangga gua, namanya juga nggak tahu siapa, kerjanya di mana gua nggak tahu, kuliah di mana nggak tahu. Tapi kalau Anda sudah jadi tokoh masyarakat, pakai kaos aja ditanya juga, kenapa pakai kaos? Ya. Saya lagi lari pagi ketemu orang, Ustadz kemana aja? Kok pakai kaos? Lagi lari pagi. Emang mau disuruh pakai baju koko? Gak realistis kadang orang-orang ya. Udah tahu lari pagi. Ya. Ya. Itu yang saya katakan, semakin kita berakal tuh semakin kita terkekang. Nah mereka ini orang yang gak punya kekang lagi, gak punya kekangan lagi, gak ada remnya lagi. Ya. Ada yang nanya ke saya, tapi kan mereka dari hatinya sendiri. Mereka laki-laki tapi mereka naksir sesama laki-laki, itu kan dari hatinya. Atau perempuan naksir sesama perempuan, itu kan dari hatinya juga. Mereka kira kalau dari hati gak salah. Ya. Saya bilang, bukannya semua maksiat juga dari hati. Kan semua juga dari hati. Saya tersinggung sama orang tuh saya bunuh, dari hati juga kan tersinggung. Ya. Kenapa orang korupsi? Bukan gara-gara gajinya kurang, tapi gara-gara hatinya tamak. Bener gak? Ya. Sampai sekarang masih ada guru honorer
kerja 6 bulan dibayar 1,5 juta, nggak korupsi. Tapi ada orang penghasilannya banyak, masih korupsi juga. Ini bukan masalah penghasilan, masalah hati. Ya. Atau laki-laki naksir istri orang, itu juga dari hati. Tapi jangan di follow up. Ya. Jangan ditindaklanjuti. Tetap aja nggak boleh. Ya. Yang nggak boleh, ya nggak boleh. Nabi Yusuf alaihissalam juga demikian. Ya. Yusuf ayat 24 ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguhnya istri majikan Yusuf punya keinginan sama Yusuf, Yusuf pun punya keinginan sama dia. Di follow up nggak Nabi Yusuf alaihissalam? Kagak. Ya. Jadi jangan bilang karena dari hati maka boleh aja, enggak. Ya. Tetap aja yang salah itu salah, yang benar ya benar. Ya. Itu yang tadi dari awal saya bilang bahwa kita ini tiap hari bertempur dengan diri sendiri, itu biasa. Itu bukan suatu hal yang spesial. Kadang-kadang orang merasa spesial, kenapa saya harus mengalami ujian kayak begini? Padahal semua orang banyak ngalamin kayak begitu, ya mungkin beda-beda. Ya, ada orang diuji dengan cara berbeda-beda. Tapi nggak ada orang yang nggak diuji. Nggak ada orang yang nggak bertarung dengan dirinya sendiri, nggak ada. Ya. Kasus yang terakhir, ini nggak hubungannya bukan dengan kaum homoseks, ini hubungannya dengan kembali ke awal konsep gender. Ada saya baca sebuah artikel, awalnya dari beberapa hari yang lalu saya baru menemukan di medsos ya, saya baru mengamati medsos, timeline, saya baru ngeh bahwa sekarang ada tren yang sangat mengerikan di kalangan remaja, SMA atau mahasiswa. Sebenarnya saya nggak setuju apa istilah remaja ya, karena mereka udah dewasa juga. SMA dan mahasiswa lah gitu ya, SMA, mahasiswa, mahasiswi, mereka punya tren baru. Apa? Meet up with strangers. Ketemuan sama orang asing. Orang asing bukan orang bule artinya, tapi orang yang baru kenal. Meet up kok salah Ustadz? Nggak berhenti di situ. Meet up with strangers, then go to a hotel, masuk ke kamar, naik ke atas ranjang, dan cuddling. Cuddling itu apa? Peluk-pelukan, ya, mesra-mesraan. Tapi no kissing dan yang lain gak ada. Cuma peluk-pelukan aja. Cuma buat begitu doang. Ternyata itu jadi tren sekarang. Ya. Tren itu artinya gak sedikit yang ngerjain itu. Dan itu sama orang asing. Nah tiba-tiba kemarin apa hari Jumat saya lupa, sehari atau 2 hari yang lalu saya menemukan artikel di mana beberapa orang feminis mereka mulai gelisah dengan tren ini. Kenapa? Karena begitu tren ini ramai dikerjakan orang, banyak perempuan diperkosa. Ya. Lalu mereka bilang, kalau seorang perempuan mau diajak meet up, mau diajak masuk ke kamar hotel, mau diajak naik ke atas ranjang dan cuddling, bukan berarti dia mau berhubungan sama lu. Terus saya bingung, ini orang ngerti laki-laki gak sih? Laki-laki itu boro-boro naik ranjang, masuk kamar aja otaknya udah maju sekian langkah gitu. Ya. Nggak ada laki-laki yang berpikir lain kalau udah cuddling tempat tidur itu nggak mungkin. Nggak mungkin laki-laki itu tenang gitu. Ya. Ya. Ini orang betul-betul nggak memikirkan laki-laki sama sekali, dia nggak tahu laki-laki kayaknya. Ya. Mereka udah masuk kamar hotel berdua, tapi lalu mengeluh sebagai korban. Saya prihatin lah karena mereka diperkosa ya. Saya jangan bilang saya nggak berempati gitu. Saya berempati, tapi saya mempertanyakan otak lu di mana? Otak lu di mana? Lu masuk ke kamar bareng cowok, naik ke atas ranjang pula. Di kamar bukan di sofa duduk ngopi-ngopi bareng, bukan. Cuddling di ranjang. Terus diperkosa, ya kita kasihan lah, ya. Tapi di mana otaknya ditaruh gitu? Ya. Terus bilang dia korban. Ya. Nah kalau laki-lakinya juga bilang saya juga korban, kenapa? Disuruh bayar kamarnya. Udah bayar kamar ternyata mau cuddling, rugi amat. Ya. Ini luar biasa gitu ya. Ini feminisme yang sangat ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Begitu ngototnya mereka dengan konsep consensual sex.
bahwa seks itu harus konsensus, harus ada persetujuan, sampai-sampai mereka bikin konsep in marital rape, pemerkosaan dalam rumah tangga. Jadi suami bisa memperkosa istri, kacau banget itu. Ya. Jadi kalau suami ngajak istri berhubungan lalu istri nggak mau, lalu dipaksa, berarti itu pemerkosaan. Masalahnya pemaksaan itu definisinya gimana? Apakah diikat, digebukin? Kalau pakai cara kekerasan jelas nggak boleh. Kalau istrinya sakit gimana? Saya rasa nggak ada laki-laki yang bergairah lihat istrinya sakit. Kalau lihat sakit mah ya pasti selesai, nggak bakal diterusin. Ya. Tapi dalam Islam sudah jelas kalau perempuan nggak punya, kalau istri nggak punya uzur syar'i, lalu dia menolak ajakan suami, dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya. Ya. Dan ini agama kita dikacaukan dengan konsep yang kayak begini. Tiba-tiba ada konsep baru, pemerkosaan dalam rumah tangga. Kacau. Jadi istri boleh nolak suami, ya, tapi sama orang asing mau cuddling. Itu kacau banget. udah nggak ngerti saya. Ini gimana ya cara berpikir orang sekarang nih? Ya. Apa yang menyebabkan mereka kayak begitu? Sulit gitu. Ya. Luar biasa. Dan mereka dengan serius mereka mengatakan bahwa kalau orang mau diajak cuddling bukan berarti dia mau diajak berhubungan. Loh. Ya. Saya pernah diskusi dengan orang yang membela hal-hal kayak begini, kata dia ya laki-laki harus belajar jangan agresif lah. Saya bilang, saya ingat pelajaran biologi waktu SMA dulu, ada hewan bersel satu yang gak diketahui jenis kelaminnya. Kita tahu jenis kelaminnya kapan? Ketika mereka kawin. Taunya dari mana? Siapa yang nyamperin itulah yang jantan. Di mana-mana laki-laki itu agresif bos. Kalau nggak agresif bukan laki-laki namanya. Laki-laki itu hormonnya testosteron. Itu yang bikin dia punya ambisi, yang bikin dia bergeraknya cepat, yang bikin dia kayak antum nih, yang Ikhwan nih masih di Al-Ghifari, pasti udah sempet mikirin abis dari sini mau kemana. Pasti udah seharian ini agenda udah kebaca. Itu laki-laki. Ya nggak pernah laki-laki itu menikmati masa-masa sekarang mumpung lagi di sini, enggak. Ya, dia pasti udah mikir langkah break ke depannya. Ini yang udah saya sering cerita, kalau istri minta nitip belanjaan sayuran ke suami, itu pasti mengalami hal kayak begini gitu ya. Ya kayak saya tuh ya. Dah nitip beli wortel, beli tahu seikat, tahu 2 ya sama garam, siap. Sampai ke tukang sayur belanja pulang. Sampai rumah ditanya, tadi ada kangkung nggak? Ya mana gue tahu. Laki-laki itu sampai tukang sayur, dia cari apa yang dia beli, dia pulang. Kenapa? Karena pikirannya udah ke acara berikutnya. Habis belanja gue mau ngapain? Kalau perempuan kan enggak, sampai ke tukang sayur dilihat kanan kiri dulu. Mumpung lagi ada di sini. Lagi bagus nih. Lagi murah. Ada diskon. Enggak ada laki-laki menikmati momen seperti itu. Ya. Nggak ada. Ya. Makanya laki-laki kalau sukses, ini kadang-kadang nih negatifnya ya, sisi negatifnya nih. Kalau suaminya kaya raya, sukses jadi pengusaha, biasanya yang lebih mewah pakaiannya siapa? Suaminya apa istrinya? Biasanya istrinya. Karena yang pingin menikmati momen kekayaan itu dia. Ya. Laki-laki nggak menikmati momen, laki-laki menikmati tantangan. Makanya biarpun udah kaya, besoknya masih pakai kaos oblong aja dia, nyuci mobil kayak gitu, cuek kayak gitu ya. Kenapa? Karena di pikiran dia setelah punya perusahaan satu, dia pengen punya perusahaan 2. Dia nggak menikmati jadi orang kaya, gos beli tas yang mahal, nggak ada tas mahal cowok. Tas mahal cowok tuh ada limitnya gitu ya. Tas apa? Tas laptop 350.000. Nah itu udah selesai di situ. Sampai ketemu direktur pun sepatunya tasnya masih segitu. Ya. Ya. Tapi tas perempuan bisa 12 juta. Bisa seharga rumah juga ada. Padahal ukurannya segini. Ya. Itu karakter laki-laki perempuan tuh beda di situ. Nah sekarang gimana caranya laki-laki yang berpikiran selalu 3 langkah ke depan kayak begitu, disuruh cuddling dan gak boleh berpikir apa-apa. Mendingan lo mau bantal guling aja. Ya. Atau sama sesama cewek gitu ya. Cowok gak bakal kayak begitu. Cowok udah pasti pikirannya udah 3 langkah ke depan. Ya. Gak mungkin lah dia gak berpikir apa-apa tuh gak mungkin.
Kalau ada yang ngomong kayak begitu, ya nggak, laki-laki nggak gentle, ya tandanya nggak jujur. Ya. Nah teman-teman, ini semua 3 kasus yang saya temukan di awal tahun, yang kita nggak boleh biarkan kasusnya lewat begitu saja. Ya harus diambil hikmahnya, harus kita pelajari dengan betul. Ya masing-masing kasus ini kenapa mereka kayak begitu. Ya perang pemikiran itu nggak cukup kita hanya mengatakan bahwa oh gua nggak ikutan itu kok, nggak cukup. Ya namanya juga perang, kita harus ngalahin mereka. Jadi kita harus tahu pemikiran mereka, kita harus tahu kenapa akarnya, asal muasalnya kenapa sih mereka begitu. Ya syukur-syukur kalau mereka ada yang mau berubah, mudah-mudahan kita bisa bantu. Kita begini bukan karena kebencian, nggak ada yang benci ya. Ya kadang-kadang orang memelesetkan omongan kita gitu ya. Kita memusuhi, kita menolak homoseksualitas, lalu kita dituduh ingin membantai semua orang homo. Enggak lah, ya enggak pernah terjadi dan kita nggak berbuat itu. Apalagi kalau mereka datang pada kita lalu bilang saya ingin sembuh, nggak bakal kita benci. Ya malah bertambah-tambah respect kita kepada dia. Ya karena ini orang luar biasa dan ada orang seperti itu ada. Ada satu kasus nih ya sebagai tambahan, sebelum saya tutup obrolan saya, sebelum kita masuk tanya jawab, ada seorang teman saya, tentunya saya nggak akan cerita namanya siapa. Dia punya kecenderungan begitu dengan sesama laki-laki. Dia punya kecenderungan dengan sesama laki-laki. Tapi dia tahu itu salah, dia paksakan, dia nggak mau mengikuti kemauannya. Lalu suatu hari dia paksakan menikah. Dia paksakan menikah, istrinya nggak tahu. Sampai hari ini istrinya nggak tahu kalau dia punya kecenderungan itu. Dia paksakan menikah, dengan berat hati dia menjalankan perannya sebagai suami, sesulit apapun dia kerjakan. Tapi Masya Allah, kata dia, tadinya berat sekali berpura-pura jadi orang normal. Tapi akhirnya dia merasa sekarang rasanya saya udah hampir 100% normal. Kenapa? Setelah lahir anak-anaknya. Setelah lahir anak pertama, anak kedua, anak ketiga, makin nambah anaknya, rasanya dia makin mendekati laki-laki normal. Kenapa kata dia? Mungkin saya dulu memaksakan cinta saya pada istri. Tapi nggak pernah sedetik pun saya perlu memaksakan cinta sama anak. Ya. Jadi begitu anak itu lahir saya cinta sama dia dan tanpa ada pemaksaan. Dan kemudian saya berpikir kalau nggak ada istri kan nggak ada dia. Ya. Kalau saya teruskan penyimpangan saya, ini nggak lahir anak ini, nggak ada anak ini. Maka lama-lama dia bisa nerima, oh memang Allah menghendaki kita ini berpasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi dulunya dia memaksakan diri, dia nggak kenal, dia nggak tertarik sama istrinya sesungguhnya. Tapi begitu lahir anak, ternyata cintanya sama anak bukan buatan, bukan paksaan. Ya, walaupun dia menyimpang, punya potensi menyimpang, tapi ternyata ada fitrah seorang ayah juga dalam dirinya. Ya. Lama-lama dia berpikir, kalau saya teruskan penyimpangan, kan saya nggak punya ini, nggak punya anak si ini. Ya, ya Masya Allah. Ya, jadi jalan hidayah. Ya, kata dia sekarang dia udah tidak merasa ada beban lagi. Ya, betul-betul nggak ada beban, karena dia bisa nerima bahwa memang inilah jalan yang benar, ini jalan yang normal, yang sesuai dengan fitrah. Ya. Jadi sekali lagi kita berbicara begini bukan karena kebencian, kita nggak pernah benci siapa-siapa, kita hanya benci perbuatan. Kenapa harus benci sama perbuatan? Karena perbuatan itu kadang-kadang merusak orang lain yang nggak terlibat. Kayak sekarang masalah coronavirus, virus corona ini kan, udah lihat video-videonya orang Wuhan di video kan, di media medsos kan, amit-amit, bayi tikus dimakan, tikus dewasa dimakan juga, bulat-bulat dimakannya. Ya, kadal disobek dengan gigi, hidup-hidup, ya, segala macam dimakan, kalong dimakan, ya. Sekarang mereka kena virus. Kita nggak benci sama orangnya, tapi kita nggak mau lah kita juga ikutan kena virus, ya. Kita nggak mau ikutan juga. Jadi jangan terlalu naif, ya. Jangan bilang, oh
orang yang kena penyakit coronavirus harus dirangkul, ya dirangkul lu yang kena. Ya sama juga seperti masalah homoseksual ini. Ya, kita pengen mereka sembuh, tapi mereka juga harus pengen sembuh. Ya, kalau mereka nggak pengen sembuh, ya kami punya kewajiban melindungi keluarga kami. Ya, kita harus melindungi bangsa kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan itu nggak ada tawar menawar soal itu. Saya cukup sampai sini dulu, saya kembalikan pada Irfan sebagai MC. Fadol. Ya alhamdulillah, syukur jazakallahu khair Ustaz Akmal yang sudah memberikan materinya tentang yang tadi sudah disampaikan. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Dari laki-lakinya ada yang ingin bertanya? Dan lagi perempuannya ada yang ingin bertanya? Sambil saya bacakan dulu, ada pertanyaan ini Ustaz. Ada? Oh iya, silakan Mbak, asal dan domisilinya dan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ITJ Jakarta. Mau bertanya, jadi saya baca bukunya Ustadz Hamid Zarkasi. Oh ya. Ya. Nah itu ada alasan mereka. Jadi kaum feminis itu dia berkomentar bahwa Al-Quran itu terlalu maskulin. Nah maksudnya itu dari sisi apanya? Kenapa mereka menganggap Al-Quran itu terlalu maskulin? Kayak itu aja sih Ustadz mau tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Ustadz melihat kondisi sekarang banyak sekali isu atau kabar yang terjadi. Bahkan dalam 1 bulan ini saja masyarakat digambarkan oleh banyak isu dari yang lokal sampai internasional. Sehingga mereka disibukkan untuk menanggapi hal tersebut tanpa adanya penyelesaian. Apakah ini bagian dari Ghazul Fikri? Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ya pertama soal bukan Quran maskulin barangkali ya. Biasanya mereka menyebutnya Quran itu bias gender. Ya bias gender terlalu saya nggak tahu pernah disebut maskulin apa enggak, tapi anyway maksudnya samalah gitu ya. Kenapa sih Quran itu disebut bias gender atau maskulin atau terlalu patriarki segala macam ya. Misalnya nih Allah menyebut diri di Quran, menyebut Allah tuh huwa, itu aja dibilang bias gender. Kenapa sih Allah tuh dianya tuh perempuan laki-laki? Kan dianya perempuan kan hiya kalau bahasa Arab kan. Kenapa enggak hiya? Kenapa enggak huwa? Kenapa harus huwa? Ya, ini hal kayak begini ya. Di Islam kan enggak ada yang nanggepin ya. Karena agama Islam tuh lebih ajak lah gitu ya, lebih mantap lah gitu ya. Tapi di agama Kristen itu sampai ada yang bikin feminist Bible. Jadi Bible tuh ditulis ulang dengan pandangan kaum feminis. Ya, sehingga buat mereka ketika bicara Tuhan tuh nggak disebut Tuhan Bapa, nggak disebut the Father, nggak disebut He, tapi disebut She. Sampai segitunya mereka ngotot gitu ya. Sampai kitab sucinya aja mau diubah. Ini saya kasih gambaran aja. Kalau di Islam belum ada yang berbuat kayak begitu. Tapi mereka udah berani menggugat masalah-masalah dia yang dalam arti Allah itu kenapa huwa, kenapa bukan hiya? Kenapa nabi-nabi itu laki-laki semua? Nah, itu bagian dari masalah bias gender juga. Ya. Kenapa dikatakan kamu dan istri-istrimu? Berarti ngomongnya kepada laki-laki kan? Kenapa nggak ada kamu dan suami-suamimu gitu? Kalian dan suami kalian, nggak pernah ada yang ngomong kayak begitu. Jadi seolah-olah ayat tuh nggak ada yang turun ke perempuan. Ayat tuh selalu ke laki-laki. Itu contohnya. Ya, itu contohnya. Nah memang kalau dari awal konsepnya adalah laki-laki dan perempuan harus disamain, ya akan begitu. Akan begitu reaksinya. Tapi kan kita dari awal tidak menyetujui konsep itu. Laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, dulu ada orang feminis yang bilang, kenapa hanya laki-laki yang disuruh sholat subuh berjamaah? Ya, lucu. Karena kemudian pas sesi tanya jawab, karena setelah dia nanya kayak begitu,
Ada peserta yang pingin menjawab sesama perempuan. Kata pesertanya jawab apa coba? Emak-emak kalau habis subuh udah banyak kerjaannya. Jangan disuruh sholat berjamaah. Ya, itu tugasnya laki-laki. Bener. Tugas perempuan itu ngurus keluarga, ngurus anak. Dan itu tidak simpel. Jadi kadang-kadang orang menganggap oh cuman disuruh ngurus anak, kok cuman? Kami aja nggak pernah bilang cuman. Laki-laki nggak pernah bilang cuma. Ya, ngasuh anak itu berat. Ya, memastikan anak ini jadi anak yang bermoral, yang bagus. Itu berat sekali. Ada seorang lulusan IPB kalau nggak salah dulu ya, saya baca artikelnya. Dia lulus S1, S2, S3. Setelah S3 apa selama lagi kuliah S3 ya. Pokoknya dia nikah. Kemudian setelah lulus S3 dia jadi ibu rumah tangga. Semua orang pada bingung, udah jadi S3 ngapain ibu rumah tangga? Apa kata dia? Kamu lihat nggak anak-anak sekarang pada ngaco, ngomongnya nggak bener, kelakuannya nggak bener. Kenapa? Karena yang ngasuh dia babysitter yang lulus SD juga enggak, lulus SMP juga enggak. Anak saya yang ngasuh S3. Gitu, kata dia gitu. Saya itu kuliah S3 memastikan anak saya diasuh sama dokter. Kira-kira kalau yang ngasuhnya dokter, kosakatanya gimana? Kosakatanya, ada nggak dokter yang belok kanan sen kiri udah gitu marah-marah? Nggak ada. Salah tuh biasa, tapi salah terus marah-marahin yang bener. Nah itu nggak intelek. Dan dokter nggak ada yang begitu. Ya, ada. Kalau teman-teman pergi ke Giant, ke Jogja gitu, suka ngalamin gak sih? Ada ibu-ibu yang mau nimbang buah aja nggak bisa ngantri. Nah kalau ibunya intelek, anaknya kayak gimana? Biasanya anak belajar buang sampah sembarangan diajarin sama siapa aja, Pak? Sama emaknya. Kenapa? Begitu habis gorengan, udah buang aja situ. Nah emak-emak yang kayak begitu tuh yang ngerusak. Ya, makanya justru perempuan tuh harus cerdas supaya anaknya berkualitas. Dan Islam nggak melarang itu. Islam juga nggak melarang perempuan bekerja, tapi harus ingat tugas utamanya yang mana. Tugas utamanya tuh nggak ringan. Tugas utamanya tuh ngurusin anak. Makanya perempuan dikasih kekuatan emosional. Kalau kami para bapak yang udah punya anak atau belum gitu ya, biar tahu aja, anak nangis, ya, yang keluar di kepala kita tuh list, ya, cek, apakah dia pup, apakah dia ngompol, apakah dia lapar, apakah dia apa, list. Emak-emak dengar suaranya aja udah tahu, pup lagi nih. Loh kok tahu? Suaranya sama. Ya. Perasaan suaranya sama aja. Kalau bayi baru lahir, namanya seorang ibu tuh pasti anak tuh pasti bangun tiap 2 jam. Tiap 2 jam bangun, pasti minta susu. Tiap 2 jam, mau jam berapapun malam ente harus bangun. Ya. Bapak-bapak sangat cepat beradaptasi. Hari pertama kebangun, ngebantuin. Hari kedua ngebantuin, hari keempat beradaptasi. Dia nangis kita tidur. Perempuan secapek apapun bisa bangun. Kenapa? Kekuatan emosionalnya. Ya, jadi jangan dilihat itu sebagai sebuah hal yang negatif. Negatif kalau dipakai buat membenarkan belok kiri sen kanan. Nah itu negatif. Ada kan kayak gitu kan, udah salah ngotot. Itu ciri khasnya seorang perempuan, kalau udah emosi nggak ada benar salah. Ya, tapi kalau dipakai di jalan yang benar, laki-laki nggak bisa nandingin. Lihat Rasulullah SAW ketakutan di Gua Hiro, dia pulang ke rumah. Kalau udah pernah ke Gua Hiro ya, bayangin lari dari Gua Hiro sampai ke rumah dekat Ka'bah, capek. Sampai ke rumah, Khadijah tuh kan nggak mengalami apa yang dialami oleh suaminya. Khadijah nggak ngelihat apa yang dialami, tapi kekuatan emosionalnya tinggi. Begitu lihat Rasulullah SAW ketakutan, apa kata Khadijah? Yang datang pada kamu nggak mungkin setan. Loh kok tahu? Lihat aja enggak. Kekuatan emosional, enggak, pokoknya enggak. Nah, ngototnya seorang perempuan itu ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Di perang Yarmuk ketika para mujahidin ada yang lari ke belakang, ditimpukin sama istrinya. Daripada lu pulang, mendingan lu nggak pulang, mendingan lu mati syahid sekalian. Malu-maluin aja jihad pulang, jihad lari. Kan lari dari jihad itu dosa besar.
Nah, perempuan kalau udah punya kekuatan emosional dan dia tahu mana yang benar, mana yang salah, dia akan bela yang benar itu dengan kekuatan yang gak masuk akal. Nah, itulah tugas perempuan gitu. Ya. Makanya doktrinasi itu kuat dalam jiwa seorang anak karena ibu yang mengasuhnya. Ya. Nah, kalau ibu yang mengasuhnya nggak punya prinsip, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, memble, nggak jadi apa-apa. Nah, feminis nggak ngelihat itu. Feminis ngelihatnya pokoknya laki-laki perempuan harus sama, porsinya harus sama, di Quran harus disebut yang sama. Nggak begitu. Ya. Urusan luar memang urusan laki-laki. Ya, karena yang di dalam itu kerajaannya perempuan. Ya, milik dia. Ya, ngurusin anaknya. Ya, ngurusin generasi penerusnya. Ya. Nah, itulah makanya kalau dari awal logikanya sudah laki-laki perempuan harus sama, maka dia pasti sensitif baca Quran. Penasaran nih kenapa sih Nabi kok laki-laki semua, perempuannya nggak disebut. Emang kalau nggak disebut berarti nggak berjasa? Nabi yang disebut berapa di Quran? 25. Jumlah Nabi totalnya berapa? 124.000. Emang ribuan nggak berguna? Berguna semua, berjasa semua. Yang nggak disebut bukan berarti nggak berjasa. Ya, nggak begitu. Ya. Lalu kalau perempuan kok di Quran cuma sedikit, cuma Maryam doang, Asia. Asia disebut namanya sih. Ya, enggak juga perasaannya. Ya. Khadijah enggak disebut, padahal 4 perempuan terbaik Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam. Yang disebut Quran berapa? Apakah enggak disebut berarti enggak penting? Enggak begitu. Ya. Nah, itulah ya, jadi kalau sudah cara berpikirnya dari awal, kalau keadilan versi dia adalah harus sama semuanya, ya susah. Ya, dia nggak akan puas lihat Quran, pasti dia akan bilang nih bias gender, nih nggak adil. Ya, tapi kalau dia berpikirnya seperti yang diajarkan dalam Islam, dia nggak akan punya masalah. Kemudian yang kedua, kita punya banyak isu ini bikin kita sibuk mendebatnya. Apakah ini bagian dari Ghazul Fikri? Jelas bagian dari Ghazul Fikri. Ya, dan saya menangkap kesan bahwa ada keengganan ya dari pertanyaan itu. Ada keengganan atau apa ya, ngerasa bahwa kita dibikin sibuk. Ya, di satu sisi ya kita nggak boleh terlalu sibuk, kita nggak boleh habis waktu kita buat berantem di Twitter, berantem di Facebook, nggak boleh. Ya, di satu sisi rugi kita kalau kayak begitu. Di sisi lain, kadang-kadang orang berlatih dengan cepat kalau ada musuhnya. Ya, itu masalahnya. Ya. Kalau oleh karena itu saya selalu bilang dari awal ITJ berdiri, saya udah bilang jadikanlah orang-orang jil itu sebagai teman tanding. Jadi dengan adanya dia kita jadi pinter. Misalnya dia bilang la ikraha fiddin, nggak boleh paksain jilbab. Kan kita jadi buka tuh ayat. Akhirnya kita jadi buka, jadi ngerti. Oh, la ikraha fiddin artinya ini. La ikraha fiddin, jangan bilang agama Anda sendiri yang benar. Udah jelas la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghai. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Dilanjutin lagi di ayat berikutnya. Sungguhnya orang beriman itu wali mereka adalah Allah. Dan orang kafir itu aulia uhumut togut, wali-wali mereka adalah togut. Ya, jadi antara orang beriman sama orang kafir tuh yang satu benar, yang satu salah, bukan dua-duanya benar. Ya, la ikraha fiddin itu bukan berarti semuanya benar. Justru la ikraha fiddin nggak ada paksaan karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Kan gara-gara orang jil kita jadi buka kan? Karena selama ini kita nggak buka. Ya, selama ini mungkin dakwah kita banyak canda-candanya, banyak canda tawanya, ketawa-ketawa doang. Jadi kita nggak belajar. Ya. Kadang-kadang dengan adanya musuh kita jadi terpecut. Akhirnya kita jadi belajar. Kita dibantah-bantah nih kok nggak ada jilbab wajib segala macam. Akhirnya kita jadi buka. Mana sih dalil kewajiban jilbab? Kita jadi pelajari. Oh, ternyata perdebatan ulama itu bukan soal berjilbab atau nggak berjilbab. Perdebatannya soal muka sama tangan. Wajah sama tangan termasuk aurat apa enggak. Rambut mah enggak ada perdebatan. Udah selesai. Dalilnya apa? A, B, C, D. Akhirnya kita jadi ngerti. Tadinya enggak ngerti. Idealnya, misalnya kita belajar tafsir Quran. Idealnya belajar tafsir Quran gimana? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Idealnya begitu.
Sejauh ini kita nggak kerjain. Sekarang ada orang berusaha ngacak-ngacak Quran, kita jadi terpacu. Dia ngomong sesuatu, kita jadi buka tafsirnya. Manfaatkan, ya, manfaatkan kehadiran musuh. Ya. Ini ada orang yang bersedia kita jadikan sasaran pukul gitu ya. Ya, ibaratnya kita lagi latihan tinju gitu ya. Ini ada orang yang mau jadi teman sparring kita. Ya manfaatkanlah. Akhirnya kita jadi tahu cara nonjok yang benar gitu kan. Ya. Manfaatkan saja. Jangan didiemin juga. Tapi juga jangan terlalu sibuk dengan perdebatan. Karena perdebatan bukan satunya jalan untuk belajar. Ada cara belajar yang lain. Ya. Cara belajar yang lain banyak, yang lebih fundamental tadi, ikuti kajian, baca bukunya, ya. Dalam jangka pendek, perdebatan itu kepake. Jangka panjang enggak. Ya, jangka panjang kita harus belajar supaya kita siap menghadapi perdebatan berikutnya. Kalau ada masalah berikutnya, gangguan berikutnya, ya. Kalau kita selalu hanya berdebat, berarti kita hanya merespon, hanya bereaksi saja. Jangan, kedepannya jangan kita bereaksi, kedepannya kita yang beraksi, mereka yang bereaksi. Mereka yang kaget melihat kita. Jangan kita mulai yang kaget. Ya gitu, jadi ini jelas Ghazul Fikri, kalau jangan tenggelam dalam perdebatan iya, tapi juga jangan sampai perdebatan ini gak bermanfaat. Ya, pakai semaksimal mungkin, gunakan. Ya, ada banyak hal yang kita nggak pelajari dari kemarin-kemarin, sekarang saatnya belajar. Ya, enggak? Iya, terima kasih Ustaz Akmal yang sudah menjawab. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Mungkin ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif dari Bogor Utara, dari Villa Bogor Indah. Beberapa hari yang lalu saya kebetulan membaca tulisan dari Pentolanjil. Pentolanjil, Ulil Absor, ya. Jadi seperti yang saya tahu ya mungkin ya, dia tuh saya pernah baca tulisannya mengenai psikologi Felix Yao. Jadi dia di sini mengatakan bahwa orang Islam ini seperti Ustadz Felix gitu ya. Situasi dia Ustadz Felix ini kan karena beliau aktivis HTI juga dan telah ditekan oleh pemerintah juga, akhirnya orang-orang yang pemikiran Ustadz Felix Yao ini terus termotivasi untuk berjuang. Dan kemudian si Pak Ulil ini itu dia tuh membandingkan dengan kisah-kisah lain gitu ya. Bagaimana orang Yahudi ketika tertekan juga sangat senang berjuang. Nah, di sini saya sendiri jadi berpikir gitu ya. Walaupun dia ini mungkin sedang membahas konteks bahwa jangan sampai tekanan kepada umat Islam justru malah membangkitkan umat Islam. Mungkin itu yang dimaksudkan Pak Ulil. Tapi saya sendiri juga melihat dari sisi lain bahwa apakah jangan-jangan justru karena umat Islam ini sudah terlampau lalai, apakah kita juga jadi melemah gitu ya? Apakah kita karena terlalu menikmati kenikmatan dunia akhirnya kita juga jadi lalai gitu? Jadi saya kepikiran juga bagaimana menurut Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, itu artikelnya terkenal tapi saya belum baca. Psikologi Felix Yao. Orang bilang ini cabang ilmu baru. Ada psikologi konvensional, psikologi Islam, dan sekarang psikologi Felix Yao. Tapi saya tahu maksudnya dia ingin mendiskreditkan Felix Yao, Ustadz Felix Yao ya. Ya saya baru tahu dari antum bahwa dia bilang mungkin mereka ini karena merasa tertekan ya, jadi mereka melawan balik, maka apapun mereka respon, maksudnya begitu, gitu ya. Jadi Ulil tuh lagi mendiskreditkan Ustadz Felix. Ya intinya dia mengatakan bahwa ini orang hanya reaktif aja karena dia lagi kepepet. Namanya orang kelelep, ya ibaratnya orang kelelep ya. Saya dulu suka nonton film di TV, ada film Jaws, ada segala macam gitu ya. Orang kalau tenggelam di laut, kenapa sih diselamatin dari belakang?
Harus dari belakang, dari lehernya. Karena kalau dari depan, kita yang kelelep. Karena orang kalau kelelep, dia pegang apa aja. Jadi kalau orang udah mau tenggelam, kita selamatin dari depan, kita bakal dicakar, bakal ditarik, kita yang kelelep. Makanya nyelamatin orang tenggelam terus dari belakang. Ya. Nah, ini tuh ibaratnya kayak orang kelelep. Istilahnya Ulil tuh mau ngomong kayak begitu. Ya. Ustaz Felix Xiao ini kayak orang mau kelelep, maka semua hal dia komentarin. Yang dikomentari adalah reaktifnya. Dia nggak mengkomentari isinya. Dia nggak berdebat soal isinya. Apakah ucapan Ustaz Felix tidak berdalil? Apakah ucapan dia tidak benar? Itu nggak dibahas. Pokoknya nih orang reaktif. Ya. Kalau mau belajar Ghazal Fikri, kalau mau belajar berdebat, ya balikin aja kata-kata itu ke dia. Mungkin Anda juga reaktif, karena semua orang tahu ente jil kan. Ya, saya pernah nakal di Twitter tuh saya bilang, saya mention tuh Ulil gitu ya. Gimana rasanya ya Ulil kalau jalan di mall, tiba-tiba diteriakin orang, kamu Ulil yang jil kan gitu. Pasti dia panik, karena dia tahu jil tuh nggak bagus. Ya, kalau saya diteriakin di jalan seneng, Ustaz Akmal yang ITJ ya? Iya. ITJ teh ya, gitu kan. Kalau dia kan gak bakal kayak gitu. Kamu Ulil yang jil ya? Enggak, saya Ulil yang sering ngajar Ihya Ulumuddin pakai belangkon gitu. Pura-pura ya. Gitu loh. Jadi hati kecilnya juga tahu dia lagi kepepet juga. Sehingga segalanya dikomentarin itu kan sama juga, itu berlaku buat dia juga. Ya. Kenapa sih semuanya harus reaktif? Dia juga reaktif. Apa-apa aja dikomentarin. Ya, dibalikin aja kayak begitu. Ya, bilang aja HTI itu kan udah dibubarin, HTI dinyatakan terlarang, Ustaz Felix diusir dari pengajian gampang. Kenapa ente masih ngomentarin? Berarti ente yang reaktif sama Ustaz Felix. Gituin aja. Ya, kita nggak usah nganggap serius orang kayak begini, ini tukang les semua. Ya, tukang les. Ya. Tapi perlu jadi cermin buat kita juga, ya, bahwa memang betul kalau orang kepepet dia akan ngomentarin segala hal. Nah kita jangan ikutin kayak begitu. Kita nih ngomentarin sesuatu tuh bukan reaktif, tapi ada rencananya, ada perencanaan. Kenapa saya ngomongin ini, sisi mana yang mau dibahas, itu ada rencananya. Dan kenapa saya bahas bukan karena apa, bukan random saja. Ya, ini bukan yang saya bahas dari tadi, itu bukan satu hal yang muncul kemarin, enggak. Tapi dari awal bulan, kasusnya membesar. Kenapa dia penting, itu semua ada alasannya. Kalau kita bahas semua hal-hal kecil yang gak penting, ya kita bahas para komikus, para komik yang bercandaannya selalu nyerempet agama. Kalau orang tersinggung dia bilang itu dark jokes. Ya. Hal-hal kecil kayak begitu, kalau semuanya dibahas, nah itu namanya reaktif. Ya itu namanya reaktif. Tapi kalau kita punya rencana, kita membahas apa yang perlu saja, yang nggak perlu jangan, ya. Nah itu bukan reaktif. Ya. Ya di satu sisi kita juga harus menjadikan itu sebagai otokritik, jangan sampai kita asal nyap-nyap aja ya. Apalagi berita belum benar udah dinyap-nyap duluan. Kadang-kadang orang ketika bahas soal hoax, ya, kan di surat Al-Hujurat itu kan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayanu. Hai orang beriman, kalau ada orang fasik bawa berita, tabayunlah. Kalau ada orang fasik bawa berita, tabayunlah. Kenapa? Karena orang fasik sering bohong. Ya, sering bohong. Lalu ada pas sesi tanya jawab, ada yang nanya ke saya, Ustaz, gimana kalau ada orang soleh, baik, komitmen agamanya kuat, tapi karena keberpihakannya sangat tinggi, begitu ada berita dia nggak cek dulu itu hoax apa enggak, lalu dia sebarin aja. Nah kita gimana sikapnya? Saya jawab dengan apa? Dengan sportif. Kita harus akui bahwa Rasulullah SAW mengatakan cukup orang itu dikatakan pembohong kalau dia mengatakan apa saja yang dia dengar. Jadi ketika Anda menyebarkan berita tanpa ngecek, maka I'm sorry to say Anda masuk dalam kategori fasik dalam surat Al-Hujurat tadi. Dan jangan marah kalau besok-besok orang tabayun. Orang gak mau dengar berita dari Anda, dicek dulu. Jangan marah, jangan tersinggung. Kok dicek sih, lu gak percaya sama gua? Kan lu kemarin nyebar hoax. Walaupun antum sholat, walaupun antum rajin, walaupun antum beriman, kita gak nanya soal itu. Tapi kata Rasulullah SAW sudah cukup orang itu disebut pembohong. Kalau semua yang dia dengar
dia ceritain. Nah yang kayak gini harus dibenahi. Karena kayak gini bikin sibuk. Bikin kita sibuk, bikin kita jadi kehilangan fokus. Ya, bikin pergerakan kita jadi nggak bener. Ya, asal beritanya menguntungkan kita langsung sebarin, nggak kita cek hoax apa enggaknya. Ya. Yang hoax itu hoax tetap salah. Ya. Dan kita apa saja yang muncul masuk ke HP kita langsung kita forward, berarti kita sudah masuk dalam kategori fasik. Kita pembohong. Ya. Maka kita nggak boleh protes kalau orang lain mulai curiga sama apa yang kita omongin. Dan kita pun harusnya begitu. Jadi walaupun ada teman kita yang soleh masih sholat bareng, kita nggak seuzon, tapi kebiasaan dia masih begitu. Ya, maka berita dari dia harus dicek. Ya, harus ditabayunkan dulu. Ya. Nah, ini pernak-pernik Ghazul Fikri yang harus kita pikirkan bersama. Di sisi lain seperti saya bilang tadi, Ulil ngomong kayak gitu pasti maksudnya nyerang. Itu maksudnya nyerang. Ya, setelah kita tangkis serangannya, coba kita pikir ulang, jangan-jangan ada kebenaran juga. Jangan-jangan memang kita sering reaktif juga. Ya, kita ngaca dulu aja. Ya, siapa tahu iya, kalau enggak ya bagus. Ya, ya. Jadi jangan semua kata-kata musuh kita buang juga. Ya, bisa jadi kita dapat manfaat dari kata-kata musuh. Bisa jadi musuh ngelihat sesuatu yang kita nggak lihat. Ya. Oh iya, itu kelemahan kita rupanya di situ ya. Tapi jelas-jelas kalimat Ulil tadi mengeles. Ya, jelas ngeles. Karena dia ngeles ya kita ngeles lagi aja. Kita sikat lagi aja. Ya, kalau dia bilang Ustadz Felix hanya reaktif, maka dia pun reaktif juga. Dia juga kepepet kok. Ustadz Felix saya lihat masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Ulil emang bisa jalan kemana-mana? Ya. Emang pernah lihat Ulil di Botani Square gitu? Enggak kan? Ya, Ulil suruh ngisi kajian lah di Masjid Al-Ghifari. Mau gak dia? Ya, pasti dia mikir 1000 kali. Ustadz Felix menerima undangan lempeng-lempeng aja kan? Ya. Kira-kira lebih bahagia mana hidupnya? Ya. Kalau Ulil kan harus pilih-pilih dulu panitianya yang macam apa yang undang dia. Ya. Nah itulah ya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita pada siang hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan jadi update kita bersama soal masalah normofobia tadi dan juga penguat kita di perang pemikiran di akhir zaman ini. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi semua oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang semakin parah menuju akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam keadaan iman kita lebih baik, dalam keadaan amal soleh kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah panggil kita di saat-saat kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah dengan kepala tegak. Mudah-mudahan Allah menatap kita dengan tatapan ridho dan kita pun ridho pada Allah. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Akmal yang sudah memberikan materinya dan semoga Ustadz juga diistiqomahkan dan diberi keberkahan dalam keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sudah usai kegiatan di masjid ini dalam kegiatan yang bernama Radikal, rame-rame diskusi anti liberal. Dan teman-teman semua perlu diketahui bahwasannya kajian radikal ini diadakan setiap hari Ahad pekan keempatnya setiap bulan ya. Setiap bulan di pekan keempat, Ahad keempat ada kajian dan insya Allah akan tetap selalu di sini insya Allah. Dan mohon doanya juga buat ITJ yang insya Allah bulan Februari nanti akan mengadakan Silatnas, Silaturahim Nasional di Jogja tanggal 14 sampai 16 Februari. Jadi mohon doanya dan buat teman-teman semua yang ingin mensupport acara kita bisa aja langsung mampir ke Instagram. Kalau yang belum follow silakan di follow dulu ya. Instagram @tanpajil dan jangan lupa juga Instagram Indonesia Tanpajil Chapter Bogor, ITJ Bogor namanya. Di situ ada info-info seputar Silatnas. Jadi teman-teman bisa mengetahui tentang Silatnas. Yang ingin berdonasi juga bisa di situ. Dan khusus di sini kita membuka dan menyediakan wadah untuk teman-teman berinfak. Silakan, ada kantongnya? Ya. Buat teman-teman yang ingin berdonasi, silakan aja langsung dimasukkan ke tempat yang sudah kami sediakan. Insya Allah harta yang antum semua berikan akan kita maksimalkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan dakwah di Indonesia Tanpajil, terutama di chapter Bogor. Mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman selalu diberkahi dan diselamatkan di perjalanannya hingga ke rumahnya masing-masing. Fi amanillah
Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum mengisi daftar absen, silakan diisi kembali. Dan yang ingin bergabung di ITJ Bogor bisa di checklist kolom yang bertanda gabung ITJ. Terus kita juga kedatangan dari teman-teman ITJ Jakarta yang ada di depan sini. Ya, ini kawan-kawan dari ITJ Jakarta, Masya Allah. Oke, cukup sekian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.